Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvia Dinda Agassi dengan NPM 100 102 18 108, kelas Hukum Perbankan Syariah B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi pembiayaan bermasalah pada Bank Mandiri Syariah. Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri adalah salah satu lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah syariah. Dan dalam jangka panjang tidak akan terhindar dari kondisi serta lingkungan dunia usaha yang sangat kompleks akibat perubahan teknologi dan informasi global. Bank Syariah Mandiri juga merupakan salah satu bank syariah yang sudah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah jaringan kantor yang dimilikinya lebih dari 500 jaringan di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, di mana tingkat kesehatan dari suatu bank dapat dilihat dari pergerakan aktiva produktif bermasalah dibanding aktiva produktif yang dimilikinya. Aktiva produktif bermasalah merupakan pinjaman yang diragukan oleh pihak bank akan dilunasi oleh peminjam. Berikut ini adalah faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Di antaranya, faktor internal, faktor eksternal, faktor kegagalan bisnis, dan faktor ketidakmampuan manajemen. Faktor internal adalah faktor yang terjadi akibat manajerial apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Faktor internal dapat disebabkan oleh bank dan nasabah itu sendiri. Pada bank, dapat disebabkan oleh kelemahan analisis pembiayaan, kelemahan dalam dokumen pembiayaan, dan kelemahan supervisor dalam pembiayaan. Sedangkan pada nasabah dapat disebabkan oleh kelemahan karakter nasabah itu sendiri, kecerobohan nasabah, dan kelemahan kemampuan nasabah. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan dan juga dapat disebabkan oleh Gross Domestic Product atau GDP, inflasi, dan juga nilai kurs. Faktor eksternal juga dapat disebabkan oleh bencana alam, perubahan dalam perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah faktor kegagalan bisnis. Faktor kegagalan bisnis dapat disebabkan oleh beberapa aspek. Di antaranya aspek hubungan, aspek yuridis, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi. Dan yang terakhir adalah faktor ketidakmampuan manajemen. Faktor ketidakmampuan manajemen dapat disebabkan oleh pencatatan tidak memadai, informasi biaya tidak memadai, modal jangka panjang tidak memadai, gagal mengendalikan biaya, dan overhead cost yang berlebihan. Selanjutnya adalah strategi dan upaya. Yang pertama adalah rehabilitasi. Rehabilitasi dengan cara bekerja sama dengan nasabah yang berangkat dari analisis atas penyebab pembiayaan menjadi bermasalah dengan menggunakan alternatif yang tersedia. Yang kedua adalah likuidasi agunan atau pencairan agunan atas fasilitas kredit debitur untuk menurunkan atau melunasi kewajiban kredit debitur kepada bank. Likuidasi agunan dapat dilakukan melalui penjualan agunan maupun penebusan agunan. Selanjutnya adalah hapus buku dan hapus tagihan. Hapus buku merupakan tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dan neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur. Sedangkan hapus tagihan merupakan tindakan bank menghapus atau membebaskan semua kewajiban debitur. Terakhir adalah bangkrut. Dalam hal ini diperlukan pihak pengadilan atau PT-UN untuk menyatakan bahwa nasabah tersebut bangkrut. Selanjutnya adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang pertama adalah dengan cara penagihan. Pada saat tanggal jatuh tempo, lewat bulan dari tanggal jatuh tempo, dan juga dapat diberikan penagihan lanjutan. Selanjutnya adalah restrukturisasi. Melalui penjadwalan kembali dengan cara
Perubahan jadwal pembayaran angsuran atau jangka waktu tanpa menambah sisa kewajiban pembayaran kepada pihak bank. Lalu, persyaratan kembali. Dengan cara perubahan persyaratan pembiayaan baik hanya sebagian maupun seluruhnya. Persyaratan kembali pada pembiayaan mikrobank Bank Syariah Mandiri dilakukan dengan perubahan jadwal pembayaran angsuran dan atau perubahan jumlah angsuran yang dibayarkan nasabah debitor. Selanjutnya adalah pengambilan agunan. Melalui penjualan sukarela, di mana nasabah debitor menjual sebagian agunan untuk melunasi tunggakan pembayaran kepada bank tanpa melalui pelelangan dengan mencari sendiri calon pembeli agunan. Selanjutnya adalah penjualan melalui mekanisme lelang, di mana dilakukan oleh BSM melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Ketika restrukturisasi tidak berhasil atau nasabah debitor tidak menggapai SP1, 2, dan 3 yang diberikan sehingga dinilai tidak kooperatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.